I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Frans Sumarto Mendur atau lebih dikenal dengan nama Frans Sumarto Mendur merupakan seorang fotografer yang lahir pada 16 April 1913 di Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Adalah anak kedua dari pasangan Agustus Mendur dari Arianje Mononimbar. Sejak usia muda, Frans Sumarto Mendur udah berada di daerah perantauan. Ia berkelana dari kampung halamannya menuju Surabaya, kemudian pergi ke Batavia untuk bertemu dengan sang kakak, Alekius Lempurung Mendur. Sang kakak inilah yang banyak memberikan ilmu-ilmu seputar dunia fotografi kepadanya sehingga ia mulai tertarik dengan kegiatan memotret tersebut. Semasa muda, Frans Sumarto Mendur bekerja sebagai wartawan di Japa Bode, sebuah surat kabar yang diterbitkan di Batavia, kini disebut Jakarta, pada 1 Desember 1869. Setelahnya, Frans Sumarto Mendur bekerja di Surat Kabar Asia Raya. Ketika bekerja di Surat Kabar Asia Raya inilah Frans Sumarto Mendur bekerja sang kakak mendapat kabar mengenai upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui berita yang disiarkan oleh kantor berita Domei. Mendur bersaudara segera bergegas pergi menuju kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat untuk mengabadikan momen bersejarah tersebut. Bersaudara itu menempuh jalan yang berbeda ketika menuju ke lokasi pembacaan proklamasi. Kala itu, Frans Sumarto Mendur dengan berbekal kamera Leica dan 1 roll film yang ia pinjam dari kantor Jawa Simbun Sap memotret peristiwa bersejarah itu sebanyak 3 kali. Saat Soekarno membacakan teks proklamasi bersama Mohatta, kedua ketika Letkon Radesmas Latif Hendradiningrat, Suud Sastro Kusumo dan Surastri Karma SK Trimutri mengibarkan saka bendera merah putih. Ketiga foto memperlihatkan suasana pengibaran sang saka bendera merah putih dengan latar belakang kumpulan masyarakat yang berkumpul menyaksikan proklamasi. Bersaudara merupakan satu-satunya fotografer yang hadir untuk meliput pembacaan proklamasi. Hal ini dikarenakan pembacaan proklamasi berlangsung secara spontan tanpa adanya persiapan khusus. Namun di tengah proses pengambilan gambar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Film kamera yang dibawa oleh Alex Lempurung Mendur disita dan plat-plat negatif miliknya juga dihancurkan oleh tentara pasukan Jepang. Lain halnya dengan Frans Sumarto Mendur, ia lebih cerdik dalam menjaga foto-foto hasil jepretannya dengan mengubur plat-plat negatif miliknya di halaman kantor Asia Raya. Ketika tentara Jepang menggeledah seluruh hasil fotonya, Frans Sumarto Mendur membuat pengakuan kepada tentara Jepang bahwa negatif film miliknya telah dirampas pihak barisan pelopor pendukung Soekarno. Setelah suasana lebih aman dan kondusif, ia mengambil negatif film tersebut dan mencetaknya secara diam-diam di kamar gelap kantor berita Domei-nya pada tanggal 18 Agustus 1945. Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dimuat secara singkat oleh harian Asia Raya. Namun tidak ada satupun foto yang dimuat di surat kabar tersebut. Hal ini merupakan upaya pihak tentara Jepang untuk menghambat penyebaran berita kemerdekaan Indonesia kepada dunia luar. Karya bersejarah milik Frans Sumarto Mendur tersebut akhirnya berhasil dipublikasikan untuk pertama kalinya pada 17 Februari 1946 dengan penerbitan khusus nomor peringatan 6 bulan Republik yang diterbitkan Harian Merdeka. Foto mengenai proklamasi dan peristiwa di sekitarnya yang dipotret oleh Frans Sumarto Mendur sejatinya menjelaskan bahwa bukti sejarah secara autentik merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan mengenai peristiwa masa lalu. Selain itu, melalui karya-karya Frans Sumarto Mendur inilah dapat dipahami bahwa proses meraih kemerdekaan hingga terlaksananya pembacaan proklamasi tidaklah diperoleh secara instan, melainkan diiringi dengan perjuangan dan pengorbanan dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bring it back.